Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita, dalam selalu semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Oke, anak soleh dan soleh, kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran matematika. Silahkan disediakan alat tulis menulisnya dan dibuka buku senang belajar matematikanya. Oke, hari ini kita akan belajar pada bab kedua, KPK dan FPB ya. Nah, mari kita coba sama-sama membaca dulu konsep kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat dengan KPK ya. Kemudian faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan FPB banyak dipergunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi KPK dan FPB ini sangat-sangat penting ya untuk menyelesaikan permasalahan. Yang terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang mana itu konsep KPK dapat digunakan untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet. Kalau misalnya kalian adalah nanti suatu saat menjadi seorang ilmuwan, menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin menjadi ekonom, bisa ya. Jadi harus belajar memang KPK ini ya. Kalau misalnya kalian mau jadi astronot, ya silakan. Jadi belajar KPK itu tidak jauh dari kehidupan kita ya. Nah, sedangkan FPB itu yang mana sih gunanya? Digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Nanti kalau untuk materi-materi selanjutnya, menentukan beberapa potong kanyang terbesar. Oke, ini biasanya digunakan oleh penjahit ini ya. Pembagian kue-kue yang sama banyak ke beberapa bagian. Nah, misalnya kalian ini suka berdagang. Nah, kalian kan bisa, misalnya ada plastik ya, kemudian ada kue. Nah, nanti berapa banyak kue yang harus dimasukkan ke dalam plastik. Nah, itu gunanya. Kalian misalnya mau jadi apalagi tadi, mau jadi penjahit, harus belajar FPB, mau jadi ekonom, harus belajar KPK, mau jadi astronot, harus belajar KPK, mau menjadi penjual kue. Bukan hanya penjual kue ya. Penjual itu harus belajar, mereka belajar FPB. Ya. Nah, agar dapat memahami materi KPK dan FPB dengan baik, maka kalian harus mengingat kembali tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan. Jadi, 4 materi itu tidak boleh kalian lupakan ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita belajar atau pahami dulu yang berhubungan dengan kelipatan. Tadi kalau KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ada kata kelipatan. Jadi kita belajar dulu kelipatannya ya. Oke, walaupun di buku itu dipelajari dulu faktornya. Kita belajar dulu yang mudah ya. Jangan susah dulu. Oke. Tapi sebelum kita belajar kelipatan bilangan, ayo kita kenal dulu tokohnya yang ada di buku kalian. Nah, siapakah itu? Ini dia, Ali bin Abi Thalib. Nah, pastinya anak soleh dan soleha sudah mengenal nama ini. Nama Ali bin Abi Thalib, siapakah itu? Nama dari salah satu khulafaur rasyidin. Nama yang merupakan sahabat Nabi, nama yang merupakan sepupu Nabi. Nah, yang mana sih yang diceritakan di sini?
Oke, salah satu bagian matematika yang menjadi pelajaran penting di sekolah adalah bilangan KPK. Metode KPK dengan pengfaktoran sudah ditemukan sejak masa sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi mengajarkan metode ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, bilangan KPK sangat berguna seperti dalam pembagian warisan. Nah, ini ada. Jadi pada masa itu kan susah untuk membagikan warisan itu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu membuat rumusnya. Bagaimana cara membagikan warisan, harta-harta warisan, bagaimana membagikan zakat, bagaimana cara membagikan harta rampasan perang, ya, bagaimana cara membagikan gaji-gaji. Pada saat itu kan tidak ada komputer, alat-alat canggih ya, tapi Ali bin Abi Thalib sudah belajar matematika. Nah, memang itulah pentingnya matematika ya. Oke, apalagi? Sampai-sampai dalam sebuah riwayat ya, saya nggak tahu apakah hadisnya ini adalah hadis dhaif atau hadis hasan atau hadis ya pokoknya salah satu diriwayatkan begini. Tapi kadang kalau nggak salah ini hadis ini ya masih dikatakan dhaif ya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz juga bukan seorang ahli hadis ya. Oke, apa hadisnya? Dikatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Nah, itu salah satu riwayat ya. Saya nggak bisa menjamin ini hadisnya. Tapi kita bisa mengambil sebagai sebagai pelajaran ibrah di sini ya, bahwa memang harus kita tahu memang bahwa Ali ini adalah sahabat Nabi yang hebat dalam ilmu matematika ya. Selain beliau juga ada Zaid bin Sabit. Ya. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang hebat dalam matematika. Oke. Itu saja yang berhubungan dengan tokoh. Lanjut ke materinya. Apa itu kelipatan bilangan? Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan itu selisih dari setiap bilangan itu selalu sama. Misalnya selisih 4, selisih 7, selisih dan sebagainya ya. Nah, contoh. Nah, langsung saja contohnya ini kita ambil soal latihan saja ya, supaya nanti kalian langsung bisa mengerjakan soalnya ya. Pada halaman 55 silakan dibuka. Soalnya di nomor 3, jangan dipilih A, B, C, D ya, jangan dipilih itu. Soalnya itu ada 5 nomor. Ada poin A, poin B, poin C, poin D, poin E. Oke. Disuruh tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut. Ada kelipatan 7, 15, 3, 20, 9. Oke. Di sini saya akan membahas beberapa poin saja. Nanti sisanya kalian kerjakan ya. Oke. Yang pertama, bagian A, kelipatan 7. Oke, jadi kelipatan 7 itu artinya setiap bilangan kita tambahkan 7, mulai dari dirinya sendiri. Oke, 7. Baru setelah itu 7 tambah 7. Ya, 7 tambah 7 kan? 14. Tambah lagi 7, 21. Tambah lagi 7, 28. Tambah lagi 7, 35. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, gampang kan? Tinggal tambah dari setiap kelipatan itu. Contoh lagi. Bagian D, poin kelipatan 20. Nah, 20 dulu. Baru diikuti dengan 40. Mengapa? Karena 20 tambah 20. 40. Tambah lagi 20. 60. 60 itu tambah lagi 20. 80. 80 itu tambah lagi 20. 100 dan seterusnya. Ya? Gampang kan? Nah, gampang lah. Nah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Silakan dikerjakan 3 nomor sisanya itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.